Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 26 dengan judul perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus ditangkap. Yang memberitahu di mana Yesus harus ditangkap adalah Yudas. Yudas Iskariot ini. Dan Yudas memberi isyarat, "Dia yang aku beri salam dan aku cium, dialah orang itu, tangkap dia." Ini Yudas datang, lalu memberi salam nih, tangannya menyalam Yesus dan mencium Yesus. Dan setelah mencium Yesus, Yesus ditangkap. Yudas mengkhianati Yesus dengan ciuman. Padahal ciuman itu tanda sayang, tapi malah tanda pengkhianatan. Itulah setan iblisnya. Dia menggunakan hal-hal yang baik untuk kejahatan. Itulah iblis, serigala ya, berbulu domba ya, menggunakan yang baik untuk melakukan kejahatan. Itulah iblis, serigala berbulu, ya betul, serigala berbulu domba. Yesus ditangkap. Lalu murid-muridnya ini, Petrus ini membawa pedang ya. Ketika Yesus ditangkap, Petrus marah kan, mengganggu guru saya. Langsung pedangnya diacungkan ya, ditetakkan ya, ditebasnya, kena hamba imam besar dan putus telinganya. Di dalam Injil yang lainnya itu dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan telinga itu ya. Disambung lagi, itulah mukjizat. Siapa lagi yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan sendiri? Tapi kalau Tuhan kok kenapa menyerah ya? Itulah Tuhan. Sebab Yesus harus menjalani apa yang tertulis dalam kitab suci bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia ya. Harus mati. Ini, kau sangka aku tidak dapat meminta kepada Bapa supaya mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat. Jangankan 12 ya, satu pasukan aja bisa babak belur itu ya. Orang-orangnya, orang pasukannya orang Farisi, imam-imam kepala tua-tua Yahudi ya. Ini dia akan dikirim 12 pasukan malaikat nih. Mereka akan hangus. Jadi kalau mau, Yesus bisa berseru kepada Bapa dan akan dikirimkan 12 pasukan malaikat. Tapi Yesus nggak mau ya. Yesus memilih untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia.
menyelesaikan misinya, tugasnya, menyelamatkan manusia, menebus manusia. Tiap-tiap hari aku ada di dalam rumah Tuhan, tapi kau tidak menangkap aku. Kau pikir aku ini penyamun, sehingga kau harus membawa pasukan. Ya, seperti sekarang ini juga ya. Ada beberapa pengikut Yesus yang ditangkap ya, padahal memberitakan Injil keselamatan, tapi malah ditangkap ya. Lihat aja di YouTube kan, ditangkap, enggak berbuat salah, mengabarkan kebaikan, kedamaian, keselamatan, ditangkap. Ya ini, seperti Yesus ini, apa salah Yesus coba? Apa sih salah Yesus? Kok ditangkap? Dia mengatakan dia adalah anak Tuhan, dan memang dia anak Tuhan. Kelakuannya itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu semua ya, mukjizat-mukjizat ya. Kalau tidak ada mukjizat itu bukan Tuhan. Ya manusia biasa seperti kita ya. Sebab hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Yesus bisa melakukan itu, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang lain ya. Tuhan itu cuma satu ya, Tuhan Yesus itu. Tuhan dan Bapa dan Yesus satu. Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia ya. Bapa itu Tuhan roh ya, dalam wujud roh ya. Lalu semua muridnya melarikan diri, terbirit-biritnya. Mereka cari selamatnya, mereka takutnya. Itulah ya, bisa dimaklumi ya. Waktu itu iman mereka juga masih terus dalam pertumbuhan, sampai nanti akhirnya pada hari Pentakosta Roh Kudus turun atas para rasul, itu mereka menjadi kuat dan berani. Demikian juga kita semua, kita butuh Roh Kudus supaya kita berani. Roh Kudus yang membuat kita berani, Roh Kudus yang membuat kita kuat, Roh Kudus juga yang membuat kita sembuh dari sakit penyakit kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.